Apa pelajaran dari sini? Bahwa hidup ini tidak pernah lepas dari ujian. Lulus ayah, jumpa umat. Lulus umat, jumpa istri. Lulus istri, jumpa lagi. Lulus istri, jumpa anak. Lulus anak. Jadi kalau ada orang mengatakan, kenapa lah banyak kali ujian hidup gini Pak Ustaz? Mungkin kau selevel dekat dengan Ibrahim alaihissalam. Itu si Anu tuh enak aja, tak ada ujian hidupnya. Mungkin dia dekat dengan Fir'aun dan Namrus, sehingga ujiannya tipis saja, cuman ujian ijazah aja. Yang lain tak ada ujian. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah sayang kepada seorang hamba, diujinya hamba itu. Mudah-mudahan kita yang lulus seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi sampai hari ini yang menyembah perbintangan masih ada, yang menyembah berhala masih ada. Nabi Ibrahim masuk, dihancurkannya berhala itu semua. Setelah dihancurkannya, diambilnya kampak, digantungkannya ke berhala yang paling besar. Pulang mereka dari kebun, mereka tengok berhalanya hancur. Tangkap Ibrahim. Setelah ditangkap Ibrahim, mereka tanya, "A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Engkaukah yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami, hai Ibrahim? Hancur Tuhan kami ini semua. Apa kata Nabi Ibrahim? Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang melakukan ini adalah patung yang paling besar. Fas'aluhu in kanu yantiqun. Kalau tak percaya, tanyalah dia kalau dia bisa bercakap. Tuh, di lehernya ada kampak. Nabi Ibrahim sedang memakai logika akal. Kalau kalian memang betul pakai akal, kalian orang berakal, kalian orang rasional, kenapa kalian nyembah patung? Itu patung-patung itu tak bisa menolong dirinya. Mana mungkin dia menolong kalian? Apakah saat itu Nabi Ibrahim sedang bohong? Hasya lillah. Tidak mungkin Nabi Ibrahim bohong. Lalu apa yang sedang dilakukan Nabi Ibrahim? Menggunakan akal pikir. Orang kalau kalah dengan otak, dia akan main otot. Kalah, ngelapor ke raja. Raja pakai kekuatan, tangkap, harriquhu, bakar dia. Kumpulkan semua api, semua buat api unggun, bakar Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dibakar, turun, ya nar, wahai api, kuni, jadilah engkau bardan, sejuk. Seandainya ayat itu cuma sampai bardan, mati Nabi Ibrahim, beku, kedinginan. Tapi ujung ayat itu bardan wasalaman, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim, jadilah engkau sejuk dan salam, selamat. Itulah yang selalu disampaikan buya-buya, ustad-ustad. Nanti di Makkah ini musim panas, di Padang Arafah, Muzdalifah sekarang panas ekstrim. Biar supaya tidak panas, banyak-banyak baca doa, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Alhamdulillah Ustaz, sejak Ustaz kasih zikir itu selama di Makkah, Madinah terasa dingin. Rupanya tak pernah ke masjid, tidur di hotel. Itulah dingin terus. Lulus, berhadapan dengan keluarga lulus, berhadapan dengan penyembah bintang lulus, berhadapan dengan penyembah berhala lulus. Ujian lagi. Ujian berikutnya adalah punya istri namanya Sarah. Tapi Sarah tidak menikah, Sarah tidak hamil. Sarah tidak hamil. Ujian lagi, lebih berat lagi. Apa dia? Sarah menikahkan dengan Hajar. Itu lebih berat. Dan itu sampai eksis sampai sekarang. Saya dikasih waktu sampai 40 menit. Tadi saya mulai jam 5, sekarang jam 5.40. Ujian belum selesai. Ujian Sarah, lalu kemudian Sarah tidak punya anak, ujian lagi menikah dengan Hajar. 86 tahun umur Nabi Ibrahim, baru Hajar mengandung punya anak. Isma, kabulkanlah, Tuhan. Isma, dengarkanlah, Tuhan. Ismail, kabulkanlah wahai Tuhan. Istajib ya Allah. Lahir anak itu dikasihnya nama Ismail, kabulkanlah ya Allah. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Uniknya lagi, setelah lahir Ismail, Sarah yang diponis orang mandul tidak akan punya anak, 13 tahun umur Ismail, 13 tahun umur Ismail, lahir Ishak. Ishak itu bahasa Arabnya yidhak. Yidhak artinya senyum.
Senyum Nabi Ibrahim waktu Ishak itu lahir. Apa tak senyum? Sudah diponis orang mandul, 13 tahun sesudah nikah dengan Sarah, Sahajar, hamil dia, apa tak senyum? Rupanya bisa punya anak. Tak ada yang sulit, tak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi waktu Ismail lahir umur Nabi Ibrahim 86 tahun, 86 tambah 13. Waktu Ishak lahir umur Nabi Ibrahim 99 tahun. Lulus. Ujian lagi. Ujian apa? Anak yang lahir ini disuruh diantarkan lebih jarak 1000 km. Fi wadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Ku tinggalkan anakku di sebuah lembah yang tak ada tanaman, lumut tak ada, air tak ada, kering kerontang sampai hari ini di Makkah, inda baitikal muharram. Lulus juga. Lulus Ibrahim berpisah sama anak. Berpisah sama anak. Aku alhamdulillah Pak Ustaz, lulus aku berpisah sama anak, ku kirim anakku ke Mesir. Alhamdulillah. Anak bapak berapa? 12 orang. Ya patutlah lulus 12. Ini Nabi Ibrahim, anak yang ditunggu selama 86 tahun, tahan dia berpisah. Luar biasa. Selesaikah ujian? Belum. Apa lagi? Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika usia sudah sampai remaja, diuji lagi, lebih berat lagi ujian. Apa ujiannya? Inni ara fil manam, aku lihat dalam mimpi, anni adzbahuka, aku menyembelih lehermu. Diuji lagi. Watallahu lil jabin, ketika sudah sampai ke altar tempat penyembelihan, ditempelkan pisau ke leher, terasa sejuknya pisau itu ke leher. Besok pagi sebelum memotong sapi, letakkan dulu di leher, terasa sejuknya. Tinggal menarik sikit lagi. Fafadainahu bidzibhin azim, kami tebus dengan sembelihan yang besar. Datang malaikat Jibril membawa kabsh, satu ekor domba, ditebus. Tak jadi Ismail disembelih. Apa pelajaran dari sini? Bahwa hidup ini tidak pernah lepas dari ujian. Lulus ayah, jumpa umat. Lulus umat, jumpa istri. Lulus istri, jumpa lagi. Lulus istri, jumpa anak. Lulus anak. Jadi kalau ada orang mengatakan, kenapa lah banyak kali ujian hidup gini Pak Ustaz? Mungkin kau selevel dekat dengan Ibrahim alaihissalam. Itu si Anu tuh enak aja, tak ada ujian hidupnya. Mungkin dia dekat dengan Fir'aun dan Namrus, sehingga ujiannya tipis saja, cuman ujian ijazah aja. Yang lain tak ada ujian. Nah, jadi innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, kalau Allah sayang kepada seorang hamba, diujinya hamba itu. Mudah-mudahan kita yang lulus seperti Nabi Ibrahim alaihissalam.